Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Alfari dengan NIM 23024-259. Saya dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas E. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Ibu Fitri, yang dimana menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan dan dibuat dalam bentuk video. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui ataupun apa yang saya ketahui terkait dengan hubungan kerja? Jelaskan juga tentang jenis perjanjian kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha berdasarkan suatu perjanjian kerja. Di Indonesia, pengertian hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PPU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa hubungan kerja memiliki 3 unsur utama, yaitu adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya perintah dari pemberi kerja kepada pekerja. Ketiga unsur tersebut harus ada secara bersamaan. Apabila seseorang bekerja dan menerima upah tetapi tidak berada di bawah perintah pemberi kerja, maka hubungan tersebut belum tentu merupakan hubungan kerja. Sebaliknya, apabila terdapat pekerjaan yang dilakukan atas dasar perintah dan memperoleh imbalan berupa upah, maka hubungan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja. Hubungan kerja memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan juga kewajiban masing-masing pihak. Kemudian dari sisi pekerja, hubungan kerja memberikan hak untuk memperoleh upah, perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, jaminan sosial, cuti, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dari sisi pengusaha, hubungan kerja memberikan hak untuk mengatur, mengawasi, dan juga mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja. Hubungan kerja selalu diawali dengan adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara pekerja dan juga pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan juga kewajiban para pihak. Agar sah menurut hukum, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya juga pekerjaan yang diperjanjikan, serta pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan juga maupun kesusilaan. Di Indonesia terdapat 2 jenis perjanjian kerja. Jenis pertama adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian ini sering disebut sebagai perjanjian kerja tetap karena tidak memiliki batas waktu berakhirnya hubungan kerja. Pekerjaan yang diangkat menjadi PKWTT memiliki hubungan kerja yang bersifat terus-menerus sampai terjadi pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Umumnya, pekerja tetap memperoleh berbagai hak seperti kesempatan promosi jabatan, pesangon apabila terjadi PHK, serta perlindungan kerja yang lebih kuat. Kemudian jenis kedua adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT merupakan perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Jenis pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT biasanya merupakan pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan musiman, atau pekerjaan yang sifatnya sementara. Setelah adanya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, pengaturan mengenai jangka atau PKWT menjadi lebih fleksibel, tetapi tetap memberikan perlindungan berupa uang kompensasi kepada pekerja ketika masa kontraknya habis. Selain berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu
secara tertulis dan juga lisan. Namun untuk PKWT, undang-undang mewajibkan agar dibuat secara tertulis. Mohon maaf. Apabila tidak dibuat secara tertulis, maka secara hukum dapat dianggap sebagai PKWTT. Kemudian melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang Anda ketahui ataupun apa yang saya ketahui tentang perbedaan hubungan kerja dan hubungan kemitraan. Kemudian apa akibat hukum dari masing-masing hubungan hukum tersebut, dan juga berikan contohnya. Hubungan kerja dan hubungan kemitraan merupakan dua bentuk hubungan hukum yang sering dijumpai di dunia kerja modern. Walaupun keduanya sama-sama melibatkan seseorang yang melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan, keduanya juga memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha yang didasarkan pada perjanjian kerja. Hubungan ini kemudian memiliki 3 unsur utama. Yang pertama pekerjaan, kemudian upah, dan juga perintah. Dalam hubungan kerja terdapat hubungan subordinasi, yang dimana artinya pekerja berada di bawah pengawasan, pengendalian, serta instruksi dari pemberi kerja. Oleh karena itu, pekerja wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Sebaliknya, hubungan kemitraan merupakan hubungan kerjasama antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang relatif setara. Dalam hubungan kemitraan tidak terdapat unsur perintah sebagaimana dalam hubungan kerja. Masing-masing pihak bekerja berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu, bukan berdasarkan hubungan atasan dan juga bawahan. Perbedaan pertama terletak pada kedudukan para pihak. Dalam hubungan kerja terdapat hubungan subordinatif karena pekerja berada di bawah perintah perusahaan. Dalam hubungan kemitraan kedudukan para pihak sejajar sehingga tidak adanya hubungan atasan dan juga bawahan. Kemudian perbedaan keduanya adalah terletak pada dasar hukumnya. Hubungan kerja lahir dari perjanjian kerja dan juga tunduk pada hukum ketenagakerjaan. Kemudian hubungan kemitraan itu lahir dari perjanjian kemitraan yang dimana lebih banyak diatur oleh hukum perdata mengenai perjanjian. Kemudian perbedaan ketiga berkaitan dengan hak yang diterima. Dalam hubungan kerja, pekerja memperoleh perlindungan ketenagakerjaan seperti upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, waktu kerja, cuti keselamatan kerja, hingga pesangon apabila memenuhi syarat yang ada. Dalam hubungan kemitraan, hak-hak tersebut pada umumnya tidak otomatis diberikan karena hubungan tersebut dianggap sebagai kerjasama bisnis, bukan merupakan hubungan kerja. Kemudian akibat hukum dari hubungan kerja adalah pengusaha wajib memenuhi seluruh hak normatif pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pengusaha melanggar, pekerja dapat mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga pengadilan hubungan industrial. Sementara itu, akibat hukum hubungan kemitraan bergantung pada isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya umumnya menggunakan hukum perdata, misalnya seperti gugatan non prestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjiannya. Contoh hubungan kerja adalah seorang karyawan bank yang bekerja berdasarkan kontrak kerja. Ia memiliki jam kerja tertentu, menerima gaji bulanan, memperoleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta bekerja di bawah arahan manajer. Kemudian contoh hubungan kemitraan dapat dilihat pada pengemudi transportasi daring seperti ojek online. Dalam kontrak yang dibuat perusahaan platform, pengemudi disebut sebagai mitra.
Mereka memiliki kebebasan menentukan kapan akan mereka bekerja dan juga mereka tidak menerima gaji tetap. Penghasilan diperoleh berdasarkan jumlah order yang dihasilkan. Akan tetapi status ini masih menjadi perdebatan karena dalam praktiknya perusahaan tetap mengatur tarif, sistem aplikasi, pemberian insentif, bahkan dapat menonaktifkan akun mitra. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah hubungan tersebut benar-benar kemitraan atau memang sebenarnya telah memenuhi unsur hubungan kerja. Kemudian selanjutnya menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan terkait dengan pasar kerja fleksibel di era gig ekonomi. Kemudian apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukumnya bagi para pekerja. Gig ekonomi merupakan sistem ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pekerjaan jangka pendek, pekerjaan berdasarkan proyek, maupun pekerjaan yang diperoleh melalui platform digital. Dalam sistem ini, pekerja tidak selalu terikat sebagai pegawai tetap, tetapi bekerja sesuai permintaan pasar melalui aplikasi digital. Munculnya gig ekonomi telah menciptakan pasar kerja yang lebih fleksibel. Fleksibilitas tersebut berarti seorang dapat menentukan sendiri kapan ia akan bekerja, berapa lama ia bekerja, dan bahkan juga dapat bekerja untuk beberapa platform sekaligus. Contohnya adalah pengemudi ojek online, kurir digital, freelancer desain grafis, penulis lepas, programmer, editor video, dan juga seperti content creator. Pasar kerja fleksibel memberikan banyak keuntungan. Dari sisi pekerja, fleksibilitas waktu memungkinkan seseorang memperoleh tambahan penghasilan tanpa terikat jam kerja kantor. Pekerja juga memiliki kesempatan memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian dari sisi perusahaan, sistem ini mampu mengurangi biaya operasional karena perusahaan tidak harus merekrut pegawai tetap dalam jumlah yang besar. Perusahaan cukup menggunakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih efisien. Walaupun memberikan banyak manfaat, pasar kerja fleksibel juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Kendala pertama adalah ketidakjelasan status pekerja. Banyak pekerja platform dikategorikan sebagai mitra, padahal dalam praktiknya mereka tetap dikendalikan oleh sistem aplikasi. Akibatnya muncul perbedaan apakah mereka termasuk pekerja atau hanya mitra usaha. Kendala kedua adalah terbatasnya perlindungan sosial. Banyak pekerja gig ekonomi belum memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, maupun perlindungan ketika kehilangan pekerjaan. Resiko tersebut akhirnya ditanggung sendiri oleh pekerja. Kendala ketiga adalah tidak adanya kepastian pendapatan. Penghasilan pekerja bergantung pada jumlah pesanan, permintaan pasar, algoritma aplikasi, maupun sistem insentif yang sewaktu-waktu dapat berubah. Hal tersebut menyebabkan pendapatan pekerja menjadi tidak stabil. Kendala keempat yaitu lemahnya posisi tawar pekerja, yang dimana sebagian besar aturan kerja ditentukan secara sepihak oleh perusahaan platform melalui syarat dan juga ketentuan penggunaan aplikasi. Pekerja biasanya hanya memiliki pilihan menerima atau menolak syarat tersebut. Kemudian kendala yang kelima adalah pengawasan algoritma. Saat ini banyak platform menggunakan AI atau Artificial Intelligence atau algoritma untuk menentukan pembagian order, penilaian performa, pemberian insentif, bahkan menonaktifkan akun. Sistem tersebut seringkali tidak transparan sehingga pekerja kesulitan mengetahui alasan suatu keputusan. Kendala berikutnya adalah sulitnya pembentukan serikat pekerja. Karena status mereka dianggap sebagai mitra, banyak pekerja platform tidak memperoleh hak yang sama untuk melakukan perundingan bersama sebagaimana pekerja dalam hubungan kerja biasa.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah perlu menyusun regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Perlindungan hukum tidak boleh hanya bergantung pada status formal sebagai pekerja atau mitra, tetapi juga harus memperhatikan kondisi nyata dalam pelaksanaan pekerjaan. Negara perlu memastikan bahwa pekerjaan platform tetap memperoleh pelindungan dasar seperti keselamatan kerja, jaminan sosial, transparansi algoritma, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Kemudian menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana kecerdasan artifisial mempengaruhi transformasi hubungan kerja saat ini. Kemudian dijelaskan. Mohon maaf sebelumnya saya minum dulu ya. Melanjut menjawab pertanyaan yang tadi, perkembangan kecerdasan artifisial atau AI telah membawa perubahan besar terhadap dunia kerja. AI merupakan teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin melakukan tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti menganalisis data, mengenali pola, membuat prediksi, hingga menghasilkan teks, gambar maupun suara. Transformasi hubungan kerja akibat AI terlihat hampir di seluruh sektor pekerjaan. Banyak perusahaan mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Pengaruh pertama ialah perubahan jenis pekerjaan. Sejumlah pekerjaan yang bersifat rutin dan juga berulang mulai tergantikan oleh sistem otomatis. Misalnya pelayanan pelanggan menggunakan chatbot, proses administrasi menggunakan otomatis dokumen, serta analisis data menggunakan AI. Kemudian di sisi lain muncul profesi baru seperti AI engineer, data scientist, prompt engineer, AI trainer, dan AI yang lainnya. Pengaruh kedua adalah perubahan cara bekerja. Saat ini banyak pekerja menggunakan AI sebagai alat bantu untuk menyusun laporan, menerjemahkan dokumen, membuat desain, melakukan riset, hingga menganalisis data. AI bukan hanya menggantikan pekerjaan manusia, tetapi juga meningkatkan produktivitas apabila digunakan secara tepat. Pengaruh ketiga adalah perubahan sistem pengawasan kerja. Banyak perusahaan menggunakan AI untuk memantau produktivitas pekerja, mengukur kinerja, menentukan target, bahkan melakukan evaluasi secara otomatis. Kondisi ini meningkatkan efisiensi perusahaan, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi pekerja. Kemudian pengaruh yang keempat adalah perubahan kebutuhan kompetensi. Dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan digital, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, serta kemampuan menggunakan AI secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pekerja harus terus menerus yang namanya meningkatkan keterampilan agar mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kemudian di sisi lain, AI juga menghadirkan tantangan hukum. Salah satunya adalah potensi pengurangan tenaga kerja akibat otomatisasi. Beberapa jenis pekerjaan beresiko berkurang, sehingga pemerintah perlu menyiapkan program peningkatan keterampilan atau reskilling dan upskilling gitu. Kemudian tantangan berikutnya adalah perlindungan data pribadi. AI bekerja menggunakan data dalam jumlah yang cukup besar, sehingga perusahaan harus memastikan penggunaan data pekerja dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masalah lainnya adalah potensi diskriminasi algoritma. Apabila sistem AI dilatih menggunakan data yang bias, hasil keputusan mengenai rekrutmen, promosi jabatan, maupun evaluasi kinerja dapat menjadi tidak adil. Oleh karena itu, penggunaan AI harus dilakukan secara transparan,
akuntabel, dan tetap memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan pengawasan. Transformasi hubungan kerja akibat AI juga menuntut perubahan regulasi ketenaga kerjaan. Aturan hukum harus mampu mengakomodasi bentuk-bentuk pekerjaan baru, penggunaan algoritma dalam pengelolaan tenaga kerja, serta perlindungan hak pekerja di era digital. Prinsip utama yang harus dijaga adalah bahwasannya teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan malah justru mengurangi perlindungan terhadap para pekerja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, atau hanya ini yang dapat saya jawab dari keempat pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin masih banyak kekurangan di dalamnya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya, dan apabila itu memang benar, datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.